Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik. Ya, kita masuk ke subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1, masih dalam subtema 4. Sebelum belajar, siapkan buku paket kalian dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudi pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Ya, diceritakan dalam cerita ini, ya, seorang kepala sekolah yaitu Pak Weli memiliki tujuan yang sangat mulia ya. Bekerja untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berdasarkan cerita yang telah dibaca. 1. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas? Tokoh adalah orang atau pelaku yang ada dalam cerita. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nah, silakan dilihat di bacaannya ada ya. Selanjutnya, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Tokoh mana yang kamu sukai? Mengapa? Nah, silakan dijawab berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya?
bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, di sini ada perbandingan ya antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Tentunya ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya ya, yang sudah dibaca. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? 3. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn. Nah, masih ingatkah dengan diagram Venn ya? Seperti ini. Nelayan tradisional, nelayan modern yang sebelah kanan dan kiri itu perbedaannya. Nah, persamaannya ada di tengah. Ini perbedaan, ini persamaan. Empat, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yang kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Bagian 2 dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.